Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Perkenalkan, nama saya Ibu Surya selaku Waka Kurikulum DMI Darul Ulum Pates Ngalian Semarang. Anak-anakku yang saya sayangi, kita lanjutkan masa ta'aruf siswa madrasah, yaitu dengan tata tertib siswa-siswi MI Darul Ulum. Anak-anak, sekolah di MI Darul Ulum itu ada beberapa aturan dan larangan. Yang pertama, tentang hal masuk sekolah. 1. Siswa-siswi harus hadir di sekolah pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Jadi kalian harus tepat waktu untuk sampai di sekolah, karena itu adalah peraturan kita. Yang kedua, siswa-siswi yang terlambat harus melapor kepada ustadz atau ustadzah. 3. Siswa-siswi yang tidak masuk karena sakit atau keperluan yang sangat penting harus membawa surat izin dan harus ditandatangani oleh orang tua atau wali, atau bisa dengan melalui HP, WA atau SMS, dan jika ada surat izin dari dokter diserahkan ke guru. Yang kedua, kewajiban siswa-siswi. 1. Taat dan hormat kepada ustadz ustadzah dan seluruh karyawan madrasah. Yang kedua, mengikuti upacara bendera hari Senin dan hari besar nasional. Upacara bendera hari Senin dimulai lebih gasik, jadi kalian berangkatnya harus lebih gasik lagi. Kemudian yang ketiga, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban kelas atau lingkungan madrasah. Yang keempat, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, dan inventaris sekolah atau madrasah. Nah ini, jadi kalian tidak boleh mencoret-coret tembok atau kursi, meja, harus kita jaga bersama-sama. Yang kelima, membantu kelancaran proses pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. 6. Ikut menjaga nama baik madrasah baik di dalam maupun di luar madrasah. Ya, jadi meskipun kalian tidak di sekolahan, tetapi harus berperilaku sebagai siswa-siswi MI Darul Ulum yang berakhlak mulia. Ya, misalnya memakai jilbab tidak hanya saat di sekolah, ya, kalian pergi kemana, ya, misalnya dengan keluarga, tetap harus mengenakan jilbab, ya. Kemudian yang ketujuh, menghormati ustadz-ustadzah dan saling menghargai antar sesama teman. Bagaimana cara menghormati ustadz-ustadzah? Setidaknya kalau kalian berpapasan, bertemu di jalan, kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Harus, kalau misalnya melihat, tidak harus berlari-lari bersalaman, nggak usah, ya, dengan mengucapkan salam. 8. Wajib membawa perlengkapan sekolah, buku tulis, buku paket, modul, dan peralatan tulis yang lainnya. Jadi tidak istilahnya sekolahan suruh menulis, tidak bawa pulpen, Bu, tidak bawa pensil. Nah, disiapkan dari rumah. 9. Wajib menjalankan tata tertib madrasah yang telah ditentukan, ya, dari beberapa tata tertib yang sudah disampaikan tadi. Yang ketiga, larangan murid. Yang pertama, ya, larangannya adalah meninggalkan kelas atau madrasah selama pelajaran berlangsung, kecuali seizin guru kelas atau kepala madrasah. Ya, istilahnya bolos itu. Ini larangan. Kemudian yang kedua, memakai perhiasan yang berlebihan.
Mengapa? Karena itu rawan mengundang kejahatan dan juga dikhawatirkan kalau hilang juga. Yang ketiga, berdandan tidak sesuai dengan kepribadian pelajar. Paham ya maksudnya ya? Misalnya ke sekolah memakai make up yang berlebihan, ya pakai yang keempat, larangan adalah merokok di dalam kelas maupun di luar kelas, ya di luar madrasah, karena kita sebagai pelajar. 5. Mengganggu jalannya pembelajaran baik di kelasnya maupun di kelas lain, dilarangan. Yang keenam, mencontek pada saat ulangan atau tes pelajaran. 7. Berkelahi, membuli, dan main hakim sendiri jika ada persoalan antar teman. Jika ada persoalan, laporkan kepada ustadz-ustadzahnya. Jangan main hakim sendiri. 8. Larangan memelihara kuku panjang, memakai alat kosmetik, berambut gondrong, dan memakai cat rambut. Kita ada pemeriksaan kuku setiap hari Jumat. Jadi hari Kamisnya kalian sudah memotong kuku di rumah. 9. Larangan mencoret-coret dan merusak meja, kursi, dinding madrasah, dan membuang sampah pada tempat sampah. 10. Mengambil barang yang bukan miliknya tanpa izin. Seumpama mau pinjam harus dengan cara yang sopan. Mengembalikan juga dengan cara yang sopan. Jangan dilempar. 11. Larangan menyembunyikan barang-barang milik temannya seperti sepatu, kaos kaki, peci, dan lain-lain. 12. Larangan merusak tanaman di lingkungan madrasah. 13. Larangan berbicara dan berperilaku tidak sopan. Selanjutnya, yang berkaitan dengan hal pakaian. Yang pertama, setiap siswa-siswi wajib memakai seragam, seragam sekolah lengkap sesuai ketentuan madrasah, yakni berkaos kaki, bersepatu warna hitam, memakai sabuk hitam logo madrasah, berpeci, dan atau berjilbab untuk yang perempuan. 2. Pakaian olahraga sesuai dengan ketentuan. Jadi pakaian olahraganya sesuai dengan ketentuan madrasah. Juga jilbabnya. 5. Tentang hak-hak murid. Yang pertama, siswa-siswi berhak mengikuti pembelajaran selama tidak melanggar ketentuan madrasah. 2. Siswa-siswi berhak meminjam buku di perpustakaan madrasah dengan mentaati peraturan yang berlaku. Misalnya saat berkunjung ke perpustakaan harus menunjukkan kartu perpustakaan, anak-anak harus menunjukkan itu. 3. Siswa-siswi berhak mendapat perlakuan yang sama antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, siswa-siswi berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan pelayanan kesehatan. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang tata tertib siswa-siswi MI Darul Ulum. Sebagai catatan, semua orang tua atau wali murid dimohon membantu agar peraturan tata tertib sekolah dapat dijalankan dan ditaati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.